Jadi belakangan waktu ini media sosial lagi heboh sama salah satu tren yang lagi viral, yaitu adalah edit foto orang pakai chatbot AI Grok. Enggak. Ini mereka ngeditnya tuh bukan text to image biasa aja, tapi foto orang lain diedit pakai pakaian yang enggak. Fenomena ini tuh udah cukup meresahkan, karena foto-foto yang mereka edit, itu foto siapapun yang lewat di timeline, dan diedit sebagus mungkin pakaiannya kayak gimana. Gue gak ngerti ya, apa yang bisa mereka dapat dari foto-foto orang lain yang mereka edit itu, yang mana itu jelas-jelas AI. Maksud gue tuh ngapain itu, ngedit-ngedit foto orang lain yang mungkin gak lu kenal, dengan pakaian yang aneh-aneh. Bahkan ya, gara-gara tren aneh satu ini, timeline X gue tuh bener-bener berubah banget. Isinya jadi banyak foto-foto orang yang mana gue gak pernah ikutin mereka sama sekali. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dan kenapa tren ini bisa ada? So, disimak sampai habis. Sebenarnya fitur dari Grok AI ini tuh nggak cuma sekedar bisa ganti pakaian orang jadi aneh-aneh aja, tapi Grok AI ini tuh juga bisa ngerubah warna pakaian, jenis pakaian yang dipakai, atau bahkan ngerubah orangnya. Ya ini cuma dari seberapa bisa aja lo nulis promptnya. Bahkan kalau lihat proses editingnya, bisa dibilang hasil gambar dari Grok AI ini tuh lumayan cepet jadinya. Harusnya ini fitur canggih bisa kita manfaatin ya kan? Nah tapi masalahnya, sekarang banyak orang yang gunain chatbot AI ini tuh untuk ngedit foto orang lain jadi aneh-aneh. Malah dari yang gue lihat, korbannya tuh kebanyakan berasal dari perempuan. Ini kan tentu mengkhawatirkan kita semua suka post foto di media sosial ya kan? Apalagi buat perempuan. Setahu gue fenomena edit foto perempuan jadi pakai pakaian yang aneh-aneh itu udah ada sebelum-sebelumnya, dan itu pun langsung dikecam sama si korban. Nah tapi sekarang ini terjadi malah lebih parah. Bayangin aja nih ya, lu post foto lu di media sosial, terus ada orang random minta Grok edit foto lu jadi pakai pakaian yang aneh, dan foto lu bisa dilihat sama publik. Ibarat orang lain tuh bisa ngeliat gambaran tubuh lu secara gratis dan secara umum di media sosial, dan lu pun sebagai korban gak bisa lapor ke siapa-siapa gitu. Karena fitur AI-nya aja ya asalnya dari platform media sosial itu. Menurut gue ya, ini tuh gak bisa dibenarkan dengan alasan iseng aja sih, tapi ini soal etika. Karena walaupun katanya cuma iseng kek atau alasannya AI yang buat, tapi tetap aja objeknya manusia nyata yang mungkin dari awal gak tahu kalau fotonya bakal dibuat aneh-aneh. Dan fenomena ini tuh nunjukin, mau sebagus apapun dan semaju apapun perkembangan teknologi, semuanya percuma aja kalau dipakai sama orang-orang yang cara berpikirnya mundur. Ya menurut gue on aja gitu, orang pakai AI cuma buat hal kayak gini. Orang-orang yang komen begini udah jelas banget kok kalau ada salah dari cara berpikir mereka, karena mereka tuh nggak bisa mikir konsekuensi kedepannya buat diri dia sama orang lain. Karena kalau kita pikir jangka panjang ya, dampak dari edit foto-foto begini tuh gak bisa dianggap remeh loh. Karena dampaknya itu bisa bikin orang lain jadi malu, bahkan trauma buat kedepannya. Apalagi foto mereka tuh bisa dilihat sama banyak orang yang lewat di timeline-nya. Dan gue benci banget ya, kalau misalnya ada pembelaan yang bilang kalau ini kan yang buat AI gitu. Karena walaupun AI yang buat, tapi kan yang nulis prompt dan ngasih perintahnya ya tetap manusia juga ya kan. Walaupun gak ada keterlibatan langsung secara fisik, tapi dampaknya tetap secara sosial, emosional, dan reputasional. Alhasil, walaupun semuanya ini cuma ada di virtual, tapi dampaknya bisa kena ke si korban secara langsung. Lu bayangin deh, gimana kalau misal si korban yang gak minta fotonya diedit-edit, malah jadi bahan omongan teman-temannya di real life karena mereka tahu foto itu. Ini tuh adalah bukti kalau teknologinya maju, tapi cara berpikir manusianya masih lama. Sebenarnya ini kan juga ada pengaruhnya gitu sama budaya lama, di mana tubuh manusia terutama perempuan sering dijadikan objek hiburan. Nah bedanya, teknologi canggih yang ada sekarang, ini justru bisa mempermudah dan mempercepat konsumsi itu. Karena nggak perlu skill editing sama sekali, tinggal ketik prompt nyuruh AI aja udah jadi. Dan ini juga ada kaitannya sih sama di video gue yang sebelumnya, dimana gue pernah bilang kalau anonimitas itu bisa menurunkan standar moral. Mungkin kalau kita lakuin aneh-aneh secara langsung ke orang lain ya, kita bisa terima konsekuensi secara langsung. Tapi berhubung karena di media sosial itu kita bisa anonim, akhirnya kita ngerasa aman buat lakuin hal aneh-aneh. Padahal sebenarnya anonimitas di media sosial itu cuma ilusi. Karena sehebat apapun kita nyembunyiin identitas kita, tetap aja bisa ketahuan kalau emang niat dicari. Ini tuh masuknya udah ke deepfake abuse, karena orang-orang ini gunain teknologi untuk lakuin hal-hal yang nyakitin orang lain. Dan yang ironis ya, ini tuh sering terjadi tanpa izin, tanpa konfirmasi, bahkan tanpa konteks. Tahu-tahu foto orang udah diedit ke arah yang dia sendiri mungkin gak kepikiran ke sana. Disitulah kontrolnya udah hilang. Dan ketika kontrol itu udah lepas, yang tersisa cuma rasa gak berdaya dari si korban. Masalahnya, di internet itu gak bisa balikin keadaan. Sekali sesuatu itu dinyebar, lu gak bisa minta semua orang buat pura-pura lupa. Jadi walaupun pelakunya mungkin cuma iseng 5 menit, efeknya ke korban bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan anehnya lagi, banyak yang nganggap selama lu gak niat jahat, berarti gak jahat. Padahal dampak mah gak peduli tuh niatnya apa. Lu bisa aja gak bermaksud merusak apa-apa, tapi kalau hasil akhirnya ngerusak dan ganggu kenyamanan orang lain, ya tetap aja ada yang kena. Di sini kelihatan banget bedanya yang dewasa sama perkembangan teknologi, sama yang asal gunain teknologi. Dewasa itu mikir konsekuensi, sedangkan yang asal-asalan itu mikir hiburan doang.
Dan sayangnya, media sosial lebih sering ngasih panggung ke yang kedua. Nah, yang lebih ngeselin ya, ada juga yang pakai logika kebalik. Ya makanya jangan upload foto ke internet. Yang padahal itu logika yang sama kayak nyalain korban pencurian karena si korban punya rumah. Masalahnya bukan di fotonya, tapi di orang yang sengaja nyalahgunain. Karena posting foto itu ya hak kita gitu di media sosial. Jadi disalahin tuh bukan yang upload fotonya sebenarnya. Dan kalau kebiasaan ini dibiarin, lama-lama ini jadi hal yang normal. Bayangin deh, foto kita, saudara kita, atau keluarga kita diedit jadi hal yang gak senonoh, tapi kita nggak bisa apa-apa. Dan disitulah kepercayaan sosialnya mulai rusak. Orang jadi saling curiga, takut difoto, takut jadi bahan konten orang lain. Padahal harusnya teknologi bikin hidup itu lebih aman, bukan lebih was-was. Dan lucunya, orang-orang yang paling semangat nyalahgunain AI biasanya juga orang yang mungkin suka bahas moral kalau kasusnya itu nimpa pihak tertentu. Tapi giliran dia yang pegang kuasa lewat teknologi, empatinya langsung hilang. Makanya ini bukan soal AI buruk atau enggak, tapi soal karakter manusia kebuka ketika dikasih alat tanpa pengawasan. AI itu cuma ngebesarin apa yang udah ada di dalam kepala kita. Kalau isinya empati, ya hasilnya empati. Tapi kalau isinya niat buruk, ya tinggal tunggu waktu aja. Dan kalau misal ada yang nanya solusinya apa, kadang solusinya itu nggak mesti fitur baru, tapi rem dari diri kita sendiri. Berhenti sebentar sebelum ngetik prompt, dan lihat konsekuensinya sebelum lu lakukan sesuatu hal. Karena sekali lagi, teknologi nggak pernah maksa kita buat jahat, tapi kita sendirilah yang milih. Dan kalau misalnya kita nganggap ini hal yang remeh gitu ya, gue yakin itu karena kita tuh belum ngerasain aja jadi korbannya. Tapi percayalah, di dunia digital serba kebuka ini, posisi itu bisa pindah ke siapa aja, termasuk ya ke diri kita sendiri. Kemajuan teknologi emang bisa ngasih dua sisi. Di satu sisi bisa ngasih manfaat ke kita, tapi satu sisi lagi bisa ngasih hal negatif ke diri kita. Sebenarnya bukan salah di teknologinya, karena teknologi pada dasarnya tercipta untuk mempermudah kebutuhan kita. Tapi semuanya itu balik lagi ke siapa yang pakai teknologinya. Mau teknologi secanggih apapun, percuma aja kalau cara pikir kita masih ketinggalan. Dan inilah pentingnya edukasi dan literasi digital, supaya orang gak cuma bisa gunain teknologi aja, tapi juga ngerti sama semua konsekuensi yang mereka lakuin di internet. Dan ini juga jadi peringatan nih, buat kita-kita supaya lebih berhati-hati lagi posting di media sosial. Jangan sering membuat foto yang kesana tuh mancing niat jahat orang di media sosial. Iya, gue tahu dan setuju gitu. Kalau ini semua tuh salah si pelaku gimana pun. Tapi gak ada salahnya dong untuk kita juga bisa lakukan langkah preventif sebelum hal itu terjadi. Karena pada akhirnya, dunia digital itu bukan ruang kosong. Di sana ada orang beneran, ada perasaan, dan ada dampak yang gak selalu bisa kita tarik lagi. Sekali sesuatu itu keluar atau udah viral gitu ya, kita gak selalu punya kuasa buat kontrol arahnya kemana. Jadi sebelum kita pakai teknologi buat hiburan, buat konten, atau sekedar iseng, mungkin ada baiknya kita berhenti sebentar dan mikir, ini lucu buat gue doang, atau aman juga nih buat orang lain. Gue bukan nakut-nakutin ya, tapi buat ngingetin, kalau kita pengen hidup di internet yang lebih sehat, yaitu dimulai dari cara kita sendiri bersikap. Gue paham sih, video-video penjelasan begini tuh gak akan masuk ke otak orang-orang yang udah gunain AI buat hal-hal serupa, karena otaknya emang udah bodoh dari sananya aja gitu. Tapi gue harap buat lu pada yang punya rasa penasaran dan masih belum terpengaruh, please lu pikirin konsekuensi jangka panjangnya juga. Jangan jadi manusia bodoh yang udah hidup enak di era teknologi, tapi malah gunain teknologi buat hal-hal konyol, yang mana itu bisa ngerugiin diri sendiri dan orang lain. Gimana nih pendapat lu soal tren sampah satu ini? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.